Dunia sedang berubah lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan banyak orang. Dulu, kekuatan sebuah negara diukur dari seberapa besar militernya, seberapa kuat industrinya, atau seberapa banyak sumber daya alam yang dimilikinya. Di setiap hari, ada satu hal yang diam-diam menjadi penentu utama kekuatan global, logistik. Dan di balik logistik, ada sesuatu yang lebih besar lagi, pelabuhan. Tanpa pelabuhan yang kuat, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Dan tanpa pertumbuhan yang merostum makroordinasi yang planetary bersaing di era modern. Hormas steps satu dari brace ini di pita dunia. Inte fine uni jukang. Pelabuhan raksasa ini ubapa perdagangan dunia. Sebelum mixta, siang engi bantu membuksa waju. Teman forward tidak ada yang tertarik dengan video dengan ekonomi dan infrastruktur. Itu manghanya semua dosen field sebagai pantemin. Tapi jika Anda percaya bahwa cerita sepenting dan bisa membuka wawasan, bantu channel ini dengan subscribe dan tunjukkan bahwa kita juga peduli dengan masa depan dunia. Assalamualaikum dan mari kita mulai. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Seberapa hal kerkusasa alter gramatik lingdam dari gerdalayat juga gerbuan kuntai. Setiap kuntanya bersentung or jutuari terdislik tetini, mastrain nektaran mistiap deliktan. Semua itu yerti sawa vetaptu, tingtik tuhan. Dan disinilah cerita Indonesia mulai berubah. Karena selama bertahun-tahun Indonesia tidak hanya membangun kota, tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membangun sesuatu yang jauh lebih strategis. Pelabuhan berskala besar yang mampu bersaing di tingkat global. Sekarang mungkin Anda bertanya, Representasi talit sebuah platili berksasi, jawab sumber industri di Grutend, without down its basis this befine, efisiensi, dan kemampuan untuk mengembang dalam skalanya besar tank pembeten. Semakin cepat barang keluar masuk pelabuhan, semakin kuat perdagangan sebuah negara. Dan Indonesia mulai memahami hal ini dengan sangat serius. Mari kita ambil contoh nyata. Sekarang coba bayangkan, sebelumnya proses bongkar muat bisa memakan waktu lama. Antrian kapal, proses administrasi yang lambat, keterbatasan infrastruktur. Tapi dengan pelabuhan modern, semua itu mulai berubah. Kapal bisa masuk lebih cepat, barang bisa dipindahkan lebih efisien, biaya logistik menurun. Dan perdagangan itu menjadi khas. Tawar di baru lomers wahal, engenam persul kaigapad. Adalah titik termuan stik-tik turantai ekonomi. Certabrik, ketrok, kegwangan kistor, yang kemeningcaralan. Jika satu titik ini diperkuat, seluruh sistem ikut berubah. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Mengapa dunia mulai tahan pelabuhan Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena perdagangan global sedang berubah. Negara-negara tidak lagi hanya mencari tempat produksi murah. Mereka mencari jalur distribusi cepat, stabil, dan efisien. Dan Asia Tenggara memiliki jalur perdingin. Indonesia sebagai besar di cover betepis ini memiliki posisi geografis strategis. Bayan jalur laut yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Indonesia berada di jalur tersebut. Itu bal, siapapun logistik dan logistik di Indonesia terasa mengenai perdagangan regional. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Ketika pelabuhan diperbesar dan diperkuat, efeknya tidak berhenti di satu tempat saja. Industri di sekitarnya ikut tumbuh. Gudang logistik berkembang, perusahaan ekspor-impor meningkat, transportasi darat menjadi lebih sibuk, lapangan kerja tercipta di banyak. Dan ekonomi task bergerak, ini bertemu berbeda, ini teman-teman ekonomi. Sekarang saya ingin bayangkan sesuatu. Tangan lebih dagat terbelabus, yang memultibah posture, aktivitas terbatas, ekonomi stagnan, managen taltmerk persaltin. Namulit serinta dan vapur infrastruktur struktur tersebut. Pelawan diperoji, jalan tol, namaltim logistik diperbaiki. Dalin dabatur di sediboy total, dari damprignat pusat aktivitas ekonomi, menjembat investasi. Nilai kekuatan planning. Nemedes tali toler versutet di sardin barang. Pelabuhan bukan hanya soalnya soal perdegrit sih,
tapi juga masa depan. Dunia sedang bergerak seberada ekonomi maki terhubung. Semakin harga yang diproduksi di satu negara dan berpindah ke negara lain. Dan semua itu kembali ke satu titik, pelabuhan. Sekarang mari kita kembali ke Indonesia. Dengan pembentukan ekonomi yang terus berjalan, Indonesia makin sistem logistik yang semakin kuat. Dan pelabuhan modern menjadi salah satu jawabannya. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk bersaing di pasar global. Negara-negara lain sudah lebih dulu membangun infrastruktur logistik yang kuat, tapi Indonesia sekarang sedang mengejar dengan cepat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat perubahan yang sangat jelas. Kapasitas meningkat, teknologi berkembang, dan integrasi dengan industri semakin kuat. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika Indonesia berhasil membangun jaringan pelabuhan kelas dunia? Jawabannya sangat besar. Perdagangan yang meningkat, investasi akan masuk lebih banyak, biaya logistik akan turun, dan daya saing gas naik secara signifikan. Karena dalam ekonomi modern, negara yang paling efisien dalam logistik adalah negara yang paling kuat dalam perdagangan. Sekarang kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Indonesia tidak hanya membangun pelabuhan. Indonesia sedang membangun posisi strategis dalam rantai perdagangan dunia. Dan itu adalah permainan jangka panjang. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk puluhan tahun ke depan. Problem apa yang beda dari semua ini? Pertama, pelabuhan adalah pusat dari ekonomi modern. Kedua, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam perdagangan dunia. Dan ketiga, pembangunan infrastruktur logistik dapat mengubah depan sebuah negara. Jika Anda subscribe Indonesia akhir ini, sedang melalui milestone negara depan ke core per sektor, tetapi dalam sutat systems of galaik to sistem ekonomi ini, dan fixteri masih jauh diselesai. Justru mungkin baru dimulai. Jika Anda mai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke siapapun Anda. Dan sekarang saya ingin bertanya, masihkah mau meninterpretasi Mariskiai salah satu titik berbesar di dunia di 10-20%? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Satu hal yang pasti, dunia sedang bergerak, dan Indonesia sedang mencoba lebih cepat lagi.